Dan akan segera dilakukan pembongkaran. Dan akan segera, nggak lama lagi akan saya bongkar bukan makamnya, tapi cungkupnya. Ya. Jangan salah paham untuk saudara semua. Yang akan saya bongkar hanyalah cungkupnya. Karena ini makam umum, bukan makam pribadi. Yang nyuruh ini dulu, itu si Lupti yang dari Pekalongan. Assalamualaikum, salam sejahtera semua buat para penonton di channel Titos Minoritas. Baru-baru ini ada sebuah makam Habib di Desa Bojong, Kabupaten Tegal yang bernama Habib Salim bin Yahya. Yang disinyalir sebagai tukang sate keliling, tapi dianggap wali oleh warga akan segera dibongkar cungkupnya. Dan anehnya yang menganggap sebagai wali dan memberi saran diberi cungkup adalah Lutfi bin Yahya, si wali Pekalongan. Hal tersebut karena cungkup makam itu telah menindih makam warga desa dan menghilangkannya. Oke, untuk lebih lengkapnya, mari kita tonton video berikut ini. Mohon jangan di skip-skip biar jelas makam siapa sebenarnya. Dan ini adalah gerbang masuk makam Desa Bojong, makam Muslimin Desa Bojong. Dimana di sebelah sana, kalau kita lihat dari sini, itu ada bangunan cungkup makam. Kita lihat, kita dekatkan. Nah, bangunan itu yang di sebelah itu adalah bangunan kolam makam, serta di sebelah situ jauh sebelah itu adalah makam Habib Salim yang akan kita lakukan survei hari ini. Ini ibu yang kedoran jualan kembang. Laris manis ibu ya. Amin. Mantap pokoknya. Kan kita akan lihat di sini. Kita akan memasuki makam Habib Salim. Ini jalurnya, saudara. Ini jalur ke makam Habib Salim. Kita akan memasukinya. Makamnya cukup luas di Desa Bojong ini, saudara. Saudara, Mbak, enggak. Iya, matur kami. Ini adalah kolam makamnya. Ada kolam makam umum. Dari jalan cukup dekat. Jaraknya lah ini kita akan lihat sudah dekat makamnya. Ini lagi banyak orang berziarah. Seperti biasa, kebiasaan warga NU itu kalau hari Kamis Wage Jumat Kliwonnya banyak orang berziarah. Nah, inilah segeluti Allah, makam Habib Salim yang akan kita survei sekarang ini. Nah, ini dia. Kita lihat dari kejauhan, sekarang sudah dekat, ditandai dengan pohon Semboja. Nah, ini dia. Jelas kelilingnya. Ini berukuran 4 kali 6 meter dulu. 4 kali 6 meter. Lumayan besar. Wah, itu dia. Ada anggota PWLS yang sakti mandraguna datang tak diundang. Kita akan memasuki makamnya ini. Nah, ini dia seluruh tipe Allah. Bangunannya ini ukuran, sekali lagi ini ukuran 4 kali 6 meter. Nah, ini dia, dan ini adalah makamnya, makam Habib Salim bin Yahya
Dulu ketika saya pertama kali ziarah sini umur 12 tahun itu namanya Habib Salim bin Zain. Tapi begitu dibangun di sini jadi makam Habib Salim bin Yahya. Nggak tahu itu perubahannya kenapa. Nah, dulu TV Al-Waha ketika saya di umur 12 tahun pertama kali ziarah ke sini dan tidur di makam ini belum ada bangunan semacam ini. Belum ada sama sekali bangunan semacam ini. Masih rimbun di sebelah sana tuh. Sebelah sana isinya pohon-pohon randu besar. Belum ada bangunan kayak gitu tuh. Belum ada sama sekali. Tahun 83-an. Tahun 83 itu belum ada bangunan-bangunan kayak gitu. Tapi isinya adalah pohon-pohon randu yang besar-besar. Jadi terlihat angker serem. Masih itu bangunan-bangunan baru semuanya. Nah, di sini juga pohon-pohon randu sebelah sini. Ini pohon-pohon randu besar sana, berjejer banyak sekali, sehingga kesannya di tempat ini adalah kayak angker begitu, serem. Apalagi ini juga belum ada, ini baru berapa tahun ini. Tahun ini baru berapa tahun. Ini makam keluarga, makam keluarga yang di Al-Waha. Adapun ini makam Habib Salim yang kemudian dibangun sekitar tahun 2006 kalau tidak salah hitung, antara 2006-2007an dibangun ini baru. Nah, dulu TV Al-Waha dulu entah ya silahkan Anda percaya atau tidak dengan apa yang saya katakan ini, bahwa saya pertama kali ziarah di makam ini atas perintah guru saya ketika saya berumur 12 tahun. Lepas SD, saya kelas 1 MTS, waktu itu Madrasah Sanawiyah, diajari ilmu hikmah dan saya mulai belajar ilmu hikmah. Pertama kali ketika saya pada saat itu oleh guru saya diberi ijazah namanya Hizib Barki. Pada saat itu saya baru kelas 1 MTS, disuruh tidur di makam ini, namanya makam Habib Salim bin Zain. Begitu kata guru saya, almarhum Al-Fahfurlah Kiai Haji Ropi'i yang ada di desa saya. Beliau memberikan persyaratan untuk mengamalkan ilmu Hizib Barki itu harus tidur di makam Habib ini, Habib Salim bin Zain, selama 7 malam. Nah, saya tidur selama 7 malam di sini. Pada saat tidur ini belum kayak begini, ini masih lumutan ya, masih kijing biasa, tapi sudah ditembok lumutan. Nah, saya tidur di sebelah sini, dan di sebelah sininya ada makam ini di sini nih. Berarti persis di sini ada makam, karena settingnya ada batu nisannya sebelah sini. Nah, saya tidur di sebelah sini, di tengah-tengah antara kijingnya Habib Salim dan makam umum di sini. Di sini juga ada lagi. Nah, artinya bangunan ini adalah bangunan yang menindih makam-makam dari warga lokal. Nah, sedulu TV Al-Waha ini adalah makam yang diperbaharui. Seingat saya, di antara bangunan ini dibuat sekitar tahun 2006-2007 sedulu TV Al-Waha. Nanti kita akan cari tahu informasi persisnya karena banyak narasumber-narasumber yang bisa dihubungi sedulu TV Al-Waha. Ini dibangun demikian. Informasi yang berkembang sementara adalah atas saran dari LBY atau Lutfi bin Yahya Pekalongan, di mana beliau dalam satu informasi menyebutkan, memberikan saran setelah dia LBY itu mengisi acara di Desa Lengkong yang tadi jalannya ke sana. Desa Lengkong kemudian mampir ke sini dan kemudian LBY memberikan saran supaya dibangun cungkup semacam ini sedulur TV Al-Waha ya. Nah, adapun tentang sejarah siapa Habib Salim, kita masih harus mencari tahu adakah bukti-bukti sejarah keberadaan Habib Salim di Desa Bojong, dan adalah bukti-bukti peninggalan sejarah atau manfaat dari Habib Salim ini di Desa Bojong. Nanti kita akan cari tahu informasinya sedulur TV Al-Waha. Sementara ada di seberang dari makam ini ada sebuah makam bernama makam Kiai Haji Fatah Yasin. Nanti kita akan ke sana. Di makam Kiai Haji Fatah Yasin ini justru beliau adalah orang yang memiliki jasa besar terhadap masyarakat Desa Bojong. Kita akan lihat sekarang sedulur TV Al-Waha ya. Oke, mari kita lihat. Nah, mari kita akan mengunjungi makam umum atau makam sesepuh Desa Bojong. Ini dari dekat sekali, di mana ini adalah cungkup makam Habib Salim ini ya. Kemudian kita akan menuju ke makamnya Mbah Kiai Haji Fatah Yasin. Nah, sangat dekat sekali, hanya beberapa meter.
Nah, ini dia. Nah, ini benernya kalau nggak? Nah, ini dia makamnya Mbah Kiai Haji Fatah Yasin. Sederhana, cukup dikasih pagar pembatas seperti ini tanpa adanya cungkup. Sementara makam dari Habib Salim yang katanya informasinya nggak ada sejarah sama sekali, dibikin cukup seperti itu. Sedangkan makam ulama pribumi yang jelas-jelas memiliki jasa besar terhadap masyarakat desa Bojong tidak ada cungkupnya sama sekali, dan tidak ada tempat untuk ketika ziarah bersama-sama. Ini tetap sekelilingnya makam-makam warga sekitar. Berbeda dengan di sana, menindih bangunannya menindih makam yang sudah ada sebelumnya. Nanti kita akan berdiskusi juga, ngobrol dengan pemilik makam yang ditindih. Ya, jangan salah, ini anggota PWLS yang sakti mandraguna ini loh. Itu biasanya kalau disentuh rambutnya bisa menjadi api itu. Bisa keluar api itu. Nanti tapi motor memadamkan nggak akan bisa itu. Padahal api neraka. Ini situasinya dulu di makam Desa Bojong. Nah, sekali lagi kita lihat makam ulama sesepuh Desa Bojong cukup begitu saja. Nggak ada cungkup, nggak ada tempat. Ya intinya biasa saja, nggak diistimewakan. Tetapi makam yang ini Habib Salim, yang informasinya juga justru masih simpang siur. Ada yang mengatakan penjual sate, ada yang mengatakan penjual kain, dan tidak melakukan dakwah apapun di Desa Bojong ini. Justru dibikin seperti ini, luar biasa. Wah, bangunannya mantap itu. Nah, ini beberapa anggota dari PWLS sudah berdatangan, sedang melakukan survei. Ini dari PWLS Kajenengan. Oh, Batunyana, salah ya. Siap. Ini dan laskarnya. Dan boleh dikisahkan, barangkali jenengan ada informasi tahu tentang sejarah makam ini, pembangunan makam dari Habib Salim ini, dan kalau dibangunnya secara informasi, tapi kebenarannya belum di cross check ya, belum diklarifikasi. Itu awal waktu kepala desanya itu Pak Dul. Itu ada masukan mungkin dari takmir atau dari siapa, terus ada kesepakatan dibangunnya cungkup dari Habib Salim. Tapi itu setelah adanya dari pihak takmir Masjid Bojong atau tokoh masyarakat, tokoh agama dari Bojong itu sowan ke LBY Pekalongan. Berarti sebelumnya sowan dulu ke. Iya, terus Pekalongan. ada itu suruh dibangun cungkup. Sejarahnya begitu. Tapi belum diklarifikasi kepada orang-orang yang orangnya masih ada tapi belum bisa diklarifikasi ke sana. Yang jelas informasinya semacam itu. Iya. Jadi setelah itu kayaknya dari pihak desa kayak semacam mengeluarkan Perintah. Pemdas apa ya? Iya. PP Surat-surat perintah pembangunan ini. ya Bu. Kayak peraturan pemerintah kayak gitulah. Ya, pemerintah desa. Perdes itu. Setelah itu terjadilah pembangunan cungkup dari Habib Salim. Iya, begitu ya. Ini kalau ternyata Habib Salim ini benar-benar tidak ada sejarahnya, tidak ada jasa-jasanya di sini, kemungkinan cungkup ini untuk dibongkar
ada kemungkinan nggak, Dan? Ada kemungkinan, semuanya pada kemungkinan lah yang jelas. Karena dari pihak, kalau dari pihak salah satu keluarga yang makamnya itu ketutup, itu sudah menghubungi saya dan keberatan bahwa makam leluhurnya itu ditutup oleh pembangunan dari Cungkup Habib Salim. Salah satunya ya, ada salah satu dari pihak keluarga yang keberatan. Kapan, malah bilangnya begini, kapan dibongkar itu, gitu. Ya kan saya bilang tidak semudah itu, tetap pakai prosedur lah. Kita kan tidak segampang serampangan aja langsung bongkar-bongkar begitu kan. Tetap pakai prosedur, sang benar bagaimana nanti koordinasi dengan desa, koordinasi dengan muspika, dengan tokoh masyarakat, kan gitu. Yang jelas, sepengetahuan saya dan tanya dari orang tua, kontribusinya untuk agama khususnya di Bojong itu kan enggak ada. Kalau yang jelas-jelas kontribusi untuk agama, yaitu ya Kiai Haji Fatah Yasin. Yang tadi makannya silakan. Iya, itu. Ya. Itu dia jelas kontribusinya banyak. Khususnya untuk desa Bojong, umumnya kecamatan Bojong lah, kontribusinya itu jelas untuk agama gitu. Tapi untuk Habib Salim sendiri kontribusinya itu tidak ada. Dan kalau dengar saya cari tahu ke orang tua yang masih ada, itu Habib Salim itu siapa sih? Gitu, tokoh agama atau apa gitu loh. Ternyata informasinya itu juragan sate keliling. Oh, juragan sate keliling. Iya, kalau dulu zaman kecil saya itu di desa saya kan namanya Pak Suhib. Dulu ada yang jualan sate itu terutama kalau bulan puasa itu kan dipikul kan modelnya kan. Di model duk sate gitu. Jadi informasinya ternyata ini Habib Salim itu penjual sate keliling. Penjual sate keliling. Iya, informasinya begitu. Dan Habib itu ceritanya gimana itu? Itu kurang tahu, saya belum tahu kok. Ujuk-ujuk kok jadi Habib Salim bin Yahya. Yang jelas kan diperkuat dengan adanya waktu itu kan LBY pernah datang ke sini kan. Oh, pernah datang ke sini berarti ya? Iya, atas perintahnya LBY gitu loh. Tapi setelah semakin ke sini dan terungkapnya masalah makam palsu dan nasabnya para Habib yang khususnya di Indonesia, umumnya di dunia, ternyata kan tidak tersambung ke dzurriyyah Kanjeng Nabi begitu. Bisa ditunjukkan, Dan, makam yang ditindih itu sebelah mana saja? Makam yang ditindih sebelah sini ada, itu sini ada, dan sebelah sana juga ada. Berarti sekelilingnya ada? Sekelilingnya itu ada makam semua ini. Ada makam ini. Itu banyak ini. Bukan satu dua makam. Ya. Dulu di sini ada nisan tua tapi nggak tahu sekarang di mana. Jadi kayaknya masih dalam era kerajaan lah. Berarti di daerah makam sini tua ada daerah sana ini. Sana. Iya. Tapi sudah tidak ada, untuk nisannya sudah tidak ada, dan makamnya juga hilang, ketutup. Ya. Waktu saya kecil dulu kan, kalau madrasahnya dekat. Ya. Kalau istirahat itu pas ngaso lah istirahatnya. Itu kan mainnya ke sini. Waktu dulu. Nah, ini kita juga ada dan laskar dari Ranting Desa Bojong. Gimana? Ya. Pak Haji Kalor selaku dan laskar PWI Laskar Sabilillah Ranting Desa Bojong mensikapi adanya makam Habib Salim ini, di mana Habib Salim ini ternyata tidak memiliki jejak rekam sejarah, dan kemungkinan banyaknya warga yang meminta untuk dilakukan pembongkaran. Gimana menurut jenengan? Kalau masalah pembongkaran itu sah-sah saja, karena ini makam umum bukan makam pribadi. Istilahnya sangat diharamkan apabila ada makam yang seperti ini, elit. Apalagi orang tersebut tidak ada atribusi ke Desa Bojong. Bahkan dari nenek moyang kita juga banyak yang tidak tahu Bapak Habib Salim itu siapa. Ya. Dan atribusinya sangat tidak ada, tidak seperti artinya Mbah Yai Fatah Yasin,
Mbah Yai Ridwan, Iya. itu jelas sangat produksi dan sangat punya apa ya Jasa namanya besar. untuk mulang ngaji untuk anak-anak Bojong dan orang-orang tua Bojong itu jelas merasakan. Jadi kalau masalah Mbah Habib Salim itu jelas saya belum lahir sudah ada. Iya, iya, iya. Bagaimana saya mau ngaji sama Mbah Habib Salim? Kalau saya bukan Mbah Habib Salim, namanya Salim. Karena saya tidak tahu orangnya. Iya, iya, iya. Boleh saya panggil Mbah, asalkan saya tahu wujud orangnya itu kayak apa. Istilahnya kalau Mbah Yai Yasin jelas saya tahu persis. Mbah Yai Ridwan saya tahu persis dan itu orang tua saya. Saya akui sebagai ulama Bojong. Kalau Salim itu tidak saya akui. Artinya tidak ada kontribusinya di desa Bojong. Ya. Jangankan mulang ngaji, orang dulunya kabar konon itu dia tukang sate keliling. Sate keliling. Bahkan sampai sekarang masih ada saksi-saksinya. Oh, masih ada saksi? Masih ada, masih ada, Berarti masih nanti ada. kita bisa hubungi saksi. Oh bisa, sangat bisa. Cuman saya sebagai pemuda sangat berterima kasih sekali kepada rekan-rekan yang hadir di sini untuk mengklarifikasi masalah ini makam Salim. Ya sangat setuju sekali. Nanti saya juga akan berhubungan dengan Pak Kiai Muhsin. Ya. Artinya bagaimana yang baik dan yang tidak baiknya karena dia sesepuh, dan saya akan mohon restu dulu dari sana. Sekian saja. Ya, artinya akan ada prosedur untuk dilakukan pembongkaran sungkup makam ini. Iya. Ini bukan pembongkaran makam, tapi pembongkaran sungkup ya. Sungkup. Tentunya supaya ada kesamaan antara yang justru yang lebih bagus dikasih sungkup barangkali kan yang ada di sebelah sana ya. Iya itu Mbah Yai Patah Yasin. Lebih jelas itu ya. sangat setuju. Ini saya merinding ini kalau bicara masalah Mbah Yai Patah Yasin karena dia sangat besar kontribusinya di Bojong. Iya, iya, iya. Semua orang tahu lah. Kalau Salim semua orang tidak tahu. Tidak tahu. Banyak orang yang nggak tahu. Makanya kalau orang yang ngaji ke sini saya pikir apa tujuannya dan orangnya juga nggak kenal. Iya, iya, iya. Itu sangat-sangat sekali dan syirik itu buat saya. Siap. Jadinya begitu. Jadi saya atas nama pemuda dan warga besar PWI Laskar Wilayah Bojong Indonesia sangat setuju apabila ada pembongkaran, istilahnya bukan pembongkaran makam, tapi cungkupnya. Dan untuk memberikan istilah ada suatu keluarga yang katanya makamnya ditindih ya. Ditindih. Di antaranya sebelah timur ini, sebelah timur. Jadi sebelah kanan juga ada itu. Jadi keluarga kemarin juga menanyakan, saya juga istilahnya secuil-cuil tanya makam siapa saja dan siapa saja, tapi nyata juga ada orangnya, oh keluarga saya di situ malah ditutupin. Itu begitu. Jadi ya intinya saya nanti klarifikasi sama Pak Kiai Muhsin. Yang lainnya yang masih jadi muhibin. Artinya seperti itu. Kalau saya bukan muhibin, jelas saya lawan muhibin. Terima kasih. Siap. Artinya nanti bukan hanya pembongkaran cungkup, tapi juga akan merelokasi makam yang tertindih gitu ya. Betul. Siap. Merelokasi menormalisasi ya. Iya, yang menormalisasi makam yang sudah tercungkup dengan adanya tutup ya. Cungkup seperti ini. Ya, siap. Jadi sangat tidak setuju lah apabila ini makam umum seperti makam pribadi. Ya Salim itu punya apa, jasa apa di sini. Sehingga sampai dibikin cungkup kayak gini, mewah. Mewah kayak begini. Ini itu. mewah ini. Ini mewah ini. Tengah makam itu. Yang lain